Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sihah wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan lanjutkan kembali taklim kita pada malam hari ini. Kita akan melanjutkan membaca kitab tafsir Jalalain. Masih melanjutkan bacaan kita yaitu pada ayat yang ke-102 karena pada pertemuan 2 minggu yang lalu ayat 102 belum selesai kita baca Nah, sekarang akan kita lanjutkan yaitu sampai di wa ma unzila 'alal malakaini. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'allimunahum ma unzila 'alal malakaini ay alhamahu minas sihri wa quri'a bikasril lami al-kainain bibabila baladun fi sawadil Iraq Haruta wa Marut badalun au atpun bayanun lil malakaini. Qala Ibnu Abbas huma sahirani kana yu'allimani as-sihr wa qila malakani unzila litu'allimahu ibtila'an minallahi linnas wa ma yu'allimani min zaidah ahadun hatta yaqula lahu nashan innama nahnu fitnatun baliyatun minallahi
linnasi liyamtahinahum bita'allumihi faman ta'allamahu kafar wa man tarakahu fahuwa mu'min. Wallahu a'lam. Lanjutan ayat yang ke-102 ini dalam surah Al-Baqarah, ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, hakikat yang sebenarnya, ya, yang mempelajari atau yang mengajarkan ilmu sihir itu justru siapa? Para syaitan, ya. Jadi bukan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam yang mereka tuduhkan, ya. Mereka itu ngapain? Ya, mereka menuduh Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman adalah seorang ahli sihir. Ya, padahal yang sebenarnya bukan Nabi Sulaiman, ya, akan tetapi syaitanlah yang mengajarkan sihir kepada siapa? Kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka saat itu, ya. Lah kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan, ya, wa yu'allimunahum, ya, dan syaitan itulah yang mengajarkan ilmu sihirnya itu kepada siapa? Ya, kepada mereka. Siapa tuh mereka? Yang menjadi orang-orang atau pengikut yang ada saat Nabi Allah Sulaiman diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dikatakan oleh Allah, wa ma unzila 'alal malakaini, ya. Mereka mengajarkan, ya, apa-apa yang telah diturunkan alal malakaini, ya, kepada dua malaikat, ya. Kepada siapa? Kepada dua malaikat, ya, itu. Apa maksudnya? Ai alhamahu minasihir, ya, terhadap suatu ilmu sihir yang diilhamkan kepada siapa? Kepada kedua malaikat tadi. Ya, itu. Nah, ini, ya, mereka hanya menyangka kalau ini adalah siapa? Ya, dua malaikat yang memang mengajarkan siapa? Sihir kepada mereka. Padahal Allah bilang bukan. Ya, bukan pada malaikat yang mengajarkan tentang ilmu sihir tersebut, ya. Wa quri'a bi kasril lam al-kainain, ya. Nah, dalam satu qiraat yang lain, tadi kan di sini dibaca alal malakaini. Lamnya berbaris fathah, ya. Malakaini berarti dua malaikat, ya. Ya. Tapi kalau lamnya ini berbaris kasrah, ya, malikain berarti dua orang penguasa, ya, atau dua orang raja. Ini sama-sama isim musanna namanya, ya. Isim musanna artinya isim yang menunjukkan jumlahnya berapa? Dua, ya. Tuh, ya. Jadi boleh dibaca malakaini, boleh dibaca malikain, ya. Tuh, kalau dibaca malakaini berarti dua malaikat. Tapi kalau dibaca malikain dua orang raja atau dua orang penguasa, ya. Tuh. Yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Ya, tuh, dua-duanya benar. Nah, di mana mereka mengajarkan ilmu sihir itu? Di Babila. Ya, di suatu daerah yang namanya Babilonia. Ya, Babilonia itu, ya, di sini dijelaskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Al-Jalaluddin Al-Mahalli. Kata beliau, ya, Babilonia itu adalah baladun fi sawadil Iraq. Ya, itu suatu tempat atau daerah, ya, yang subur yang berada di mana? Di negeri Irak. Ya, itu namanya Babilonia. Ya, tuh. Haruta wa Marut, ya. Nah, dua orang malaikat ini, ya, diberi nama dengan nama siapa? Harut dan Marut. Ya, Harut dan Marut.
Ya. Nah, apa maksud pemberian nama di sini Harut dan Marut? Jelaskan pula oleh pengarang kitab ini. Jadi kata Harut dan Marut itu adalah badalun au atpun ya tuh bayani lil malakaini ya itu sebagai suatu badal. Apa itu badal? Kata ganti atau pengganti ya au atpun atau sebagai penghubung atau penyambung untuk apa? Bibayani lil malakaini ya yang menjelaskan tentang nama dua orang malaikat itu ya. Jadi kita juga baru dengar kalau ada nama malaikat Babil dan Harut dan Marut. Ya kan? Ya, kita tahu kan malaikat ada berapa ya? 10 yang kita hafal. Ya, padahal malaikat sebenarnya banyak kan. Ya, itu malaikat yang penjaga anak kecil, ya, malaikat yang penjaga orang lagi hamil itu banyak tuh. Ya, nama malaikat. Tapi yang wajib kita hafal berapa? 10. Ya, mungkin banyak juga kita yang belum hafal banyak. Ya. Tugas-tugasnya juga kita hafalin tuh, ya. Tuh. Qala Ibnu Abbas. Nah, di sini Imam Ibnu Abbas ya atau Abdullah bin Abbas ya. Ini Abdullah bin Abbas kan pernah saya jelaskan, saya ulang sedikit. Beliau adalah seorang sahabat yang memang langsung didoakan oleh Nabi ya, beliau untuk menjadi salah seorang sahabat yang ahli dalam ilmu tafsir. Ya. Itu doa Nabi yang kita kenal dengan doanya Nabi kepada Ibnu Abbas ya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kata Nabi, doa untuk siapa? Abdullah bin Abbas. Ya. Apa artinya? Allahumma faqihhu fid din, ya Allah, ya, berikanlah kepahaman kepadanya tentang ilmu agama. Ya, tuh, wa 'allimhu ta'wil. Ya, dan jadikanlah beliau juga seorang yang alim dalam ilmu tafsir. Ya, mana buktinya itu? Ya, Abdullah bin Abbas beliau adalah seorang ahli dalam ilmu tafsir. Ya, pernah dalam salah satu riwayat dikatakan ya, para sahabat mentafsirkan surah An-Nasr. Ya, apa itu surah An-Nasr? Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu kan? Tuh. Ketika turun surah An-Nasr itu kan, ya, para sahabat yang lain mereka tuh girang. Ya, girang. Kenapa mereka girang tuh? Ya, karena turun ayat ini berarti apa? Ya, pertolongan Allah benar-benar sudah nampak. Tuh, ya. Karena ayat, lanjutan ayat itu apa? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tuh, dia masuk tuh kelompok gerombolan orang-orang masuk ke dalam agama Islam. Ya, tuh. Makanya para sahabat ya yang lain mereka girang. Ya, mereka girang dengan turunnya nih ayat ya yang terdapat dalam surah An-Nasr. Tapi Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas nih justru beliau ngapain? Bersedih, nangis, ya. Sehingga sahabat-sahabat yang lain pada bingung, "Ya Ibnu Abbas, ya, wahai Ibnu Abbas, ya, kami pada gembira, kami pada girang ya dengan turunnya surah An-Nasr ini. Berarti Allah sudah benar-benar memberikan pertolongan kepada Nabi kita Muhammad untuk mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Ya, seharusnya kamu girang. Loh, kenapa justru kamu kok agak sedih saya lihat atau kami lihat, kata para sahabat yang lain bilang. Ternyata ya, penafsiran Abdullah bin Abbas dia bilang, tahukah kalian kenapa aku bersedih? Ya, bukan gembira seperti yang kamu alami sekarang ini. Ya, aku bersedih merasakan sesuatu. Kalau Allah sudah menurunkan ayat ini, ya, berarti tugas Nabi Muhammad ya hampir selesai. Ya. Nah, kalau tugas Nabi Muhammad hampir selesai, bahkan sudah selesai, berarti Nabi Muhammad nggak lama lagi bakal apa? Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Ketika Abdullah bin Abbas ngomong kayak gini tuh para sahabat yang tadinya girang, ketawa, senang lah gitu, akhirnya mereka apa tuh? Bersedih, nangis, ya. Tuh, ya. Kok bisa kamu Ibnu Abbas ya mentafsirkan ayat seperti itu? Ya, ternyata benar.
Ya, selang beberapa bulan Nabi sakit, enggak lama Nabi apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh. Ya, makanya Abdullah bin Abbas tuh, oh ya, pentafsiran ayat ini dikenal paling hebat tuh. Ya, makanya beliau langsung didoain oleh siapa ya? Oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, di sini Abdullah bin Abbas memberikan penafsiran tentang ayat 102, ya, tentang wa ma unzila 'alal malakaini, kata Ibnu Abbas, ya. Yang dimaksud Harut dan Marut ini adalah huma sahirani, ya. Mereka ini adalah dua orang yang ahli dalam ilmu sihir. Tuh, ya. Makanya menggunakan huma. Huma itu kan apa? Domir apa tuh? Domir yang menunjukkan dua. Huwa, huma. Ya kan? Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Nah, tuh. Kalau orang belajar ilmu sorob tuh ya. Huwa, huma, hum. Tuh, ya. Harus dihafal itu. Ya, tuh. Nah, di sini menggunakan huma berarti menunjukkan kata Ibnu Abbas huma sahironi. Ya, dua orang ini adalah merupakan ya, ahli sihir. Ya, kana yu'allimani as-sihr. Ya, yang mana keduanya ini memang ngapain? Mengajarkan ilmu sihir. Tuh. Ini penafsiran menurut Abdullah bin Abbas. Ya, tuh. Wakila, ya, kata Ibnu Abbas ada juga yang mengatakan ya pendapat yang lain ya yang namanya Harut dan Marut ini adalah ya malakani ya unzila ya litu'allimahu ibtila'an minallah linnas. Tuh, ya. Tuh. Nah, yang dimaksud Harut dan Marut ini adalah dua orang malaikat ya yang memang sengaja Allah turunkan, ya Allah utus, ya Allah turunkan, Allah utus kepada mereka tuh, ya kaumnya Nabi siapa? Sulaiman, ya litu'allimahu, ya tuh untuk apaan? Agar bisa mengajarkan ilmu sihir, ya tapi tujuannya apa? Ibtila'an minallah linnas. Ya, tujuannya bukan biar orang nih pinter dalam ilmu sihir. Ya, kan sudah kita jelasin kemarin, yang namanya ilmu sihir dipelajarin aja nggak boleh, haram. Apalagi kita punya, apalagi kita praktekin untuk hal-hal yang sifatnya kejahatan. Ya, nah di sini ya Allah sengaja menurunkan dua orang malaikat namanya Harut dan Marut ini, ya tuh sebagai siapa? Sebagai suatu cobaan, sebagai suatu ujian, ya dites sama Allah nih, ya tuh kepada siapa? Kepada manusia, ya tuh wa ma yu'allimani min ya zaidatun, dan tidaklah kedua orang ini mengajarkan ya atau ngajarin atau menjadi guru dalam ilmu apa? Ilmu sihir, ya. Di sini kita ada gak yang belajar ilmu sihir? Ada gak? Kalau sulap sihir bukan sulap tuh. Tukang sulap sihir bukan? Hah? Kan sulap tuh tukang tipu tuh beda lagi ya. Ya. Itu sulap itu kecepatan mata kita tuh. Ya, tuh padahal mau bohong semua itu. Ya, selampe bisa jadi burung. Ya, tuh. Itu kecepatan mata kita tuh dimainin sama dia. Ya, tapi iya jelas pakai ituan juga, pakai bantuan apa namanya jin juga memang kalau yang benar-benar ahli ya. Gitu. Ya, wa ma yu'allimani min, ya, dan tidaklah kedua malaikat tadi yaitu Harut dan Marut mengajarkan. Nah, min di sini sebagai zaidah. Ya, apa itu zaidah maksudnya? Sebagai suatu tambahan. Ya, ahadin, ya, salah seorang. Jadi enggak pernah salah seorang pun diajarkan tentang ilmu sihir oleh siapa? Oleh kedua malaikat ini, baik Harut ataupun Marut, ya. Hatta yaqula, ya,
kecuali keduanya ini yaitu Harut dan Marut dia hanya ya akan berbicara lahu nashan, ya sesuatu yang akan memberi apa? Nasihat, ya bukan ilmu sihir yang diajarkan tapi berupa petuah, ya berupa nasihat, berupa mauizah hasanah, ya yang disampaikan kepada siapa? Kepada orang-orang atau pengikut yang ketika itu ya menjadi apa? Umat ataupun pengikut Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Ya, tuh. Akhirnya keduanya mengaku ini, innama nahnu fitnatun. Ya, sesungguhnya kami ini hanyalah merupakan uji coba. Ya, cobaan. Ya, tuh. Apa maksudnya? Baliyatun minallah linnas. Ya, tuh. Ujian yang Allah berikan untuk siapa? Untuk manusia. Ya, karena kan selama ini tuh banyak orang yang percaya dengan ilmu apa? Ilmu sihir. Ya, dia bilang tuh, ya, Nabi Allah Sulaiman ya ahli sihir. Ya, dia punya kekayaan yang begitu banyak, di ahli sihir. Kan begitu. Ya, dia bisa ini bisa itu karena dia ahli sihir. Tuh, sangkaan orang-orang siapa? Bani Israel kepada Nabi Allah Sulaiman, ya. Nah, dua orang nih ya yang Allah sengaja utus turunkan ke ya bumi di mana Nabi Allah Sulaiman Allah utus itu adalah merupakan apa? Baliyatun minallah. Hanya sekedar ujian, ya, cobaan yang Allah berikan kepada siapa? Kepada manusia. Tuh, ya. Untuk apa tuh ujiannya? Liyamtahinahum bita'limihi. Ya, agar menguji mereka itu apa? Ya, bita'limihi. Tuh, ya. Belajar tentang ilmu sihir. Tuh. Faman ta'allamahu kafar. Ya, barang siapa yang mempelajari ilmu sihir itu, maka dia ya menjadi orang yang kafir. Tuh. Ya. Karena ujian ibaratnya begini, Pak. Ya. Kita nih ya jadi orang kaya enak gak? Enak. Ya. Tapi ada seorang makhluk yang Allah gampangin tuh harta atau rezekinya. Ya. Dia nggak tahu kalau harta ini hanyalah merupakan apa? Ujian yang Allah berikan kepada dia. Ya. Tuh. Nah, dengan ujian yang Allah kasih dia itu dia nggak sadar. Ya, akhirnya dia terlena. Ya, bukan justru dengan Allah kasih rezeki yang gampang, ya, menjadikan dia dekat dengan Allah, justru tambah apa ya? Tambah jauh. Ya, nah itu namanya yang kita kenal dengan sebutan apa tuh? Apa istilahnya tuh? Apa istilahnya? Istidraj. Ya, istidraj. Lagi diapain tuh? Lagi diulur sama Allah. Tuh, ya. Tuh. Nah, sama nih. Ya, ketika ada orang yang ya dia merasa senang kalau dia bisa nanti belajar ilmu sihir dan dia ahli dalam ilmu sihir, ya. Dikasih coba, ya. Dikasih diutus seorang seakan-akan ini adalah ilmu sihir sesuatu ilmu yang diapain? Yang direkomendasikan. Ya, ilmu yang boleh diapain? Boleh dipelajarin. Ya, padahal hakikatnya boleh dipelajarin enggak? Enggak boleh. Ya, apalagi dipraktekin. Ya, kan enggak boleh tuh, ya. Nah, kita lihat Pak, ya Allah itu punya cara yang sangat luar biasa. Ya, jadi ketika ada orang suatu kaum senang dengan yang namanya ilmu sihir, ya Allah uji coba dengan ilmu sihir. Tuh, ya. Jadi Allah tuh menguji kepada seseorang Pak dengan apa yang dia apa? Yang dia suka atau dengan apa yang dia punya. Ya, tuh. Orang kaya diuji dengan apanya coba? Hartanya. Orang miskin diuji dengan apanya coba? Hah? Ada orang miskin diuji dengan hartanya? Nggak ada. Diuji dengan apanya? Kesabarannya. Ya kan? Orang pintar diuji dengan apanya? Dengan ilmu yang dia punya. Ya. Orang bodoh diuji dengan apanya? Kemalasan atau kebodohan yang punya, yang dia ada. Tuh, ya. Jadi, ya Allah itu ya apa ya?
Pokoknya memberikan sesuatu, lo mau kayak gini, nih gue kasih dulu. Ya, kalau emang lo merasa ini sesuatu yang manfaat buat lo, nih silakan. Menurut lo ya, kata Allah gitu bahasa kita itu. Ya, tapi kan ini ilmu sihir nggak boleh dipelajarin. Ya, karena lo udah yakin, ya, tuh ilmu sihir adalah suatu ilmu yang boleh dipelajarin dan udah diajarkan sejak zaman dulu. Makanya nih gue utus 2 orang malaikat namanya Harut dan Marut. Coba. Ya, coba Harut dan Marut, ya, lu turun ke sana ke daerah itu tuh. Ya, dengan gue utus lu berdua nih, mereka bilang nih sihir atau bukan nih? Ya, tuh. Padahal ya itu adalah ilmu yang dilarang oleh Allah untuk kita pelajari, ya, tuh. Wa man tarakahu fahuwa mu'min. Ya, dan barang siapa yang tidak mempelajari ilmu sihir, maka dia termasuk kelompok orang-orang yang beriman. Ya, beriman. Padahal yang namanya para nabi, Pak, diberikan kelebihan-kelebihan tuh yang enggak diberikan kepada makhluk lain itu namanya mukjizat, bukan sihir. Ya. Tuh, Nabi Musa bisa bicara langsung kepada Allah tanpa wasilah. Mereka bilang tuh sihir. Ya, Nabi Sulaiman punya singgasana yang luar biasa, hartanya begitu banyak. Ya, para pengikutnya bukan saja dari kelompok manusia, ya, tapi jin, binatang juga menjadi pengikut siapa? Nabi Allah Sulaiman. Mereka bilang, ini sihir Nabi Sulaiman. Ya, padahal itu adalah mukjizat. Ya kan? Tuh, Nabi Ibrahim dibakar kok nggak kebakar. Sihir, dia ahli sihir tuh. Ya, Nabi Muhammad dari jempolnya bisa keluar air. Ya, tuh, bisa minumin ratusan para pejuang mujahid yang habis perang kehausan. Ya kan? Itu sihir bukan? Bukan mukjizat. Nabi Allah Isa bisa nyembuhin orang penyakit kusta, bisa nyembuhin penyakit orang yang buta udah tahunan. Bahkan beliau bisa menyembuhkan orang yang sudah Sudah mati. Ya. Itu bukan sihir, tapi itu adalah mukjizat. Tapi mereka anggap itu adalah suatu sihir. Nauzubillah min dzalik, ya. Tuh, makanya ya Allah itu memberikan tuh ya sesuai dengan apa yang dia yakini. Sama makanya Bapak ya jangan heran. Nabi pun memberikan jawaban kepada para sahabat yang bertanya sesuai dengan apa yang dialami nih sahabat. Ya, jangan heran ketika Bapak banyak menemukan hadis. Coba hadis contohnya ayyul a'mali afdal. Ya, perbuatan apa yang paling utama coba? Nabi pernah mengatakan birrul walidain, ya kan? Bakti kepada kedua orang tua. Ada satu hadis lagi, ya. Nabi ditanya, "Ayul a'mali ya Rasulullah?" Ya, Nabi jawab, "As-shalatu ala waqtiha." Salat tepat pada waktunya. Ya. Nah, orang yang enggak belajar bingung, "Ini yang benar yang mana nih amal? Yang paling mulia?" Entar Nabi bilang birrul walidain. Entar Nabi bilang salat pada waktunya. Ada lagi ayul a'mali afdal al-jihadu fi sabilillah. Ya. Tuh. Ini dari 3 contoh aja nih, Nabi cerdas menjawabnya. Ya, kenapa Nabi jawab ketika ada orang yang bertanya ayul a'mali afdal? Ya, Nabi jawab birrul walidain karena nih orang yang bertanya durhaka sama orang tuanya. Ya, tuh. Ada lagi yang kedua tadi ayul amali afdal. Nabi jawab as-shalatu ala waqtiha. Kenapa Nabi jawab salat pada waktunya? Karena ini orang suka nunda-nunda salat. Tuh. Ya. Tuh. Yang ketiga, kenapa Nabi jawab al-jihadu fi sabilillah, berjuang jalan Allah? Karena ini orang malas kalau diajak berjuang. Tuh, ya, makanya jangan heran. Tuh, cerdasnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam menjawab pertanyaan dari setiap orang aja beda-beda. Bukan berarti Nabi ngada-ngada, bukan. Ya, Nabi kan Allah katakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya. Itu Nabi cuma nyambung lidah doang. Yang ngasih siapa itu ilmunya? Allah. Ya, bukan Nabi, bukan, tapi Allah yang berikan. Ya, kata Allah, Muhammad jawab. Tuh, karena si Fulan nih yang nanya orangnya begini. Wah, jawaban itu, ya. Nah, sama nih Allah pun demikian. Ya. Tuh, memberikan sesuatu itu sesuai dengan apa yang mereka yakini, ya. Tuh. Baik. Fala takbur bi ta'allumihi. Ya, tuh. Maka janganlah ya kalian menjadi kufur ya atau menjadi orang kafir bi ta'allumihi dengan sebab kalian mempelajari ilmu sihir tadi.
fa in aba illa at-ta'allum allamnahuna. Kecuali kalau mereka maksa nih. Ya, kata siapa? Kata Imam Jalaluddin Asyuyuti dan Al-Mahalli. Kalau dia maksa, ya, Allah bilang ajarin. Ya, kalau dia maksa. Tuh. Tapi kan dia enggak maksa. Ya, tuh. Enggak maksa. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Tuh. Ya, dengan mereka mempelajari ya dari kedua tadi itu malaikat Harut dan Marut ya, tuh ma yufarriqu bihi bainal mar'i wa zawjihi. Itu akan menyebabkan terjadinya permasalahan antara dua orang pasangan. Artinya suami istri bakal jadi punya masalah ya, tuh. Yang suami istri bakal jadi apa ya? Ribut ya, bakal cerai ya kan? Tuh. Sekarang kan banyak Pak, namanya orang-orang percaya sama yang gaib-gaib tuh. Ya, ada yang dibilang uang gaib itu kan. Ya, itu yang istilah kata ada punya bukan miliaran lagi tapi triliunan. Ya, harus pakai beli ini, apa namanya itu? Minyak apa namanya itu? Ya, minyak nyong-nyong atau minyak apa tuh? Segini tuh 30 miliar harganya jutaan. Ya, itu bohong semua tuh, Pak. Ya, bohong itu semua. Ya, nggak ada tuh orang tuh, ya, Allah nurunin hujan emas dari langit nggak ada. Ya, orang kerja aja belum tentu dapat duit. Ya, apalagi orang nggak kerja, nggak bisa. Itu sihir semua tuh, Pak. Orang percaya aja, kenapa? Ya disihir. Ya, ngasih 3 juta bahkan maaf ya, ada teman saya ampil miliaran ada. Ya, ada tuh. Kenapa? Karena percaya padahal jangan dipercaya tuh, ya. Bi an yabghadha kullan ilal akhar tuh. Yang akan menyebabkan kedua belah pihak tuh menjadi apa? Marah. Ya, kenapa marah? Ya ilmu sihir dipelajarin. Ya kan? Tuh. Jadi bermusuhan. Wa mahum dan tidaklah mereka as-sihir, ilmu sihir itu mereka bidori nabihi bisihir, ya, yang mereka pelajari itu dengan ilmu sihir itu bidorin, ya, akan membawa suatu mudarat, ya, min dari zaidah ahadin illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah, ya. Jadi orang itu ketika akan mensihir, entah namanya itu apa istilahnya itu santet, ya, telu, ya, itu enggak akan bisa orang melakukan itu kecuali dengan izin siapa? Izin Allah, ya, tuh. Bi iradatihi, yaitu dengan kehendaknya. Wa yata'allamuna ma yadurruhum, ya, dan mereka mempelajari suatu ilmu ma yadurruhum, yang mana ilmu yang mereka pelajari itu akan membawa bahaya untuk siapa? Untuk mereka sendiri, ya, bukan untuk orang lain, tapi untuk mereka sendiri, ya, tuh. Fil akhirah, bahkan nanti di akhirat ditafsirkan itu. Ya, membawa petaka buat dia nanti di akhirat, ya. Wala yanfa'uhum, ya, dan juga enggak akan memberikan manfaat untuk mereka tuh dengan mereka mempelajari ilmu sihir, ya, tuh, enggak akan ada manfaatnya, ya. Walaqad, dan sungguh lam qasam. Di sini lamnya ini adalah merupakan lam qasam. Apa itu lam qasam? Lam yang merupakan lam sumpah. Ya, bentuk sumpah tuh kata Allah, ya, walaqad sungguh, ya, alimu ay al yahud, mereka tuh orang-orang Yahudi sebenarnya mereka tahu kalau ilmu sihir itu adalah ilmu yang enggak akan apa? Memberikan manfaat untuk dia, ya. Ilmu yang akan hanya memberikan apa? Mudarat untuk dirinya, ya, di akhirat apalagi di dunia juga, apalagi di akhirat tuh, ya. Tuh. Lam nih, lam ibtida muallaqah lima qablaha. Lam sini merupakan, ya, lam sebagai suatu, ya, permulaan dalam satu ungkapan. Muallaqatun, yang berhubungan lima qablaha, dengan sebelumnya, ya. Dan man di sini adalah mausulah, ya. Mausulah itu artinya apa tuh? Sebagai kata sambung, ya, man tuh. Wala manih tuh, ya. Wala manishtarau ikhtarahu au istabdalahu bi kitabillah, ya. Tuh, sungguh mereka itu,
ya ikhtarahu memilih atau mengganti bi kitabillah dengan apa? Dengan kitab Allah. Tuh, ya. Jadi mereka sebenarnya udah Allah kasih kitab yang benar tapi diganti dengan ilmu sihir. Tuh, ya. Malahu fil akhirati min khalaq, ya, maka tidak akan ada baginya tuh. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mempelajari ilmu sihir itu di akhirat kelak min khalaq nasibun fil jannah. Apa itu? Bagian di akhirat berupa surga. Pak, orang belajar ilmu sihir jangankan masuk surga, ya, bau surga aja nggak bakal dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tuh. Wala bi'sa, dan sungguh sangat buruk, ya, syai'an sesuatu yang mereka pelajari itu, syarau, ya, itu yang mereka jual bihi, ya, dengannya anfusahum untuk diri mereka, ai asyarina ai hazzuha minal akhirah, tuh, ya, sesuatu yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat buruk, ya, sangat-sangat apa itu, ya, tidak baik, ya, bagi dirinya dan juga untuk orang lain, ya. Tuh, in tu'allimuhu haitsu aujaba lahum annar. Ya, kalau mereka masih tetap belajar ilmu sihir, maka apa? Bagian mereka bukannya surga tapi apa? Neraka yang Allah kasih itu. Ya, kelak nanti di akhirat laukanu ya'lamun. Seandainya mereka itu tahu hakikat ma yusiruna ilaihi minal azab ma tuallimuhu, ya, sebenar hakikat, ya, dengan sebab mereka mempelajari ilmu sihir tadi mereka akan mendapatkan apa itu kesengsaraan, bukan saja di dunia akan tetapi kesengsaraan kelak di mana di akhirat dengan apa dengan bakal Allah masukin tuh orang ke dalam apa ke dalam neraka, ya, nauzubillah min zalik, ya. Nah, selesailah ayat 102 ini. Nanti akan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Walau annahum ay al yahud wallahu alam bisawab, ya. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita dan kita menjadi suatu, ya, apa namanya, teguran, ya, bahwasanya yang namanya ilmu sihir apapun namanya di kita banyak namanya, itulah ilmu telu, santet, apalagi itu? Telu, santet, apalagi selain itu? Hmm? Apa? Banyak namanya, ya, gitu. Heeh. Yang terkenal santet atau enggak telu, ya. Tuh, ya. Jadi sihir itu bahasa Arab, ya. Sihir itu bahasa bahasa Arab. Ya kalau di kita yang modern sekarang tuh hipnotis tuh sihir juga, ya. Pak Haji Zakir dapat telepon, ya. Selamat Pak Haji menjadi orang terpilih mendapatkan uang 500 juta rupiah. Ya kan? Tolong Pak Haji ikutin saya ya katanya kan. Ya. Diarahin gini 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 tuh. Nanti pas di depan ATM telepon saya ya katanya. Ya. Itu disihir bukan? Sihir. Berupa apa? Berupa hipnotis itu namanya. Sihir juga. Ya, makanya hati-hati Pak. Ya, sekarang zaman sekarang orang nyari duit berbagai cara modusnya. Ya, jangan gampang kita menerima telepon, ya, dari orang yang enggak kita kenal, ya. Yang enaknya tuh ada telepon masuk nomornya enggak keluar namanya itu, yang usah diangkat udah, ya. Kalau kita malas udah di-reject aja, tolak, tolak gitu. Ya, kalau dia orang bener paling enggak dia bakal apa ya? WA dulu atau SMS, ya kan? Gitu. Salah satu etika kita nelepon orang yang belum kita kenal telepon harus apa? WA atau SMS dulu. Ya, jangan telepon dulu dulu. Ya, itu udah ketahuan tuh modus orang-orang jahat untuk apa? Ya, menghipnotis kita, ya. Ya. Baik, ada yang mau ditanya? Silakan.